Hai Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Podcast bersama dengan saya Injilita Karwar. Tribuners, seperti Tribuners lihat ya di thumbnail kita, yaitu dengan tema Nakamura Terapi Dampingi Kesehatan Masyarakat Manado. Untuk membahas kayaknya nih buat Tribuners yang lagi cari-cari tempat terapi yang ada di kota Manado, ini tepat sekali ada di Nakamura Terapi. Dan kira-kira seperti apa pembahasan kita Tribuners mengenai terapi ini? Langsung saja sudah hadir bersama dengan saya, yaitu Valencia Wongas selaku dari PC Kibus owner Nakamura. Langsung saja, halo Kak Valencia, apa kabar? Halo Injil, baik. Kamu apa kabar? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Aduh, Injil ketemu sama yang glowing cantik Aduh. ini. Aduh, mau tanya-tanya soal Nakamura terapi. Ini biasanya nih Nakamura terapi kan kalau di lihat-lihat mungkin lebih yang apanya, pemiliknya mungkin yang sudah orang tua ya, tapi ini anak muda loh, Valencia ini. Gimana nih ceritanya dari Valencia sendiri nih, Nakamura terapi ini kira-kira yang seperti apa sih ini, Valencia? Oke. Nakamura terapi ini sebenarnya kita pakai definisi holistic terapi. Artinya terapi yang kita berikan itu selain memakai ilmu Seitai atau keselarasan tubuh dan acupressure, tapi kita juga dukung dengan suasananya, aromanya, musiknya. Jadi semua itu jadi satu paket begitu ya. Jadi satu paket yang hasilnya adalah kita datang ke situ dan keluar dari situ tuh ngerasa relax, badan, hati, pikiran lebih relax, plong gitu, badan lebih ringan. Dan juga yang terpenting adalah terapis kita itu semua dari Jawa, udah melewati pelatihan magang, jadi datang ke sini udah dengan pengetahuan dan pengalaman mereka siap untuk menerapi kita. Wow, ini ya kalau Injil boleh tahu nih, untuk terapi Nakamura ini kan pernah Injil sempat main juga kan di bagian atas ya, di Transmart sana. Itu tuh kalau lihat kayaknya baru ya Nakamura, tapi sebenarnya ternyata sudah lama ini. Itu gimana sih? Betul, jadi sebenarnya gini, Nakamura ini kan sistemnya franchise ya. Jadi berpusat di Solo, kemudian dia ada memberikan juga kemitraan kepada orang-orang luar untuk mengambil kemitraannya dia gitu. Nah, jadi Nakamura Manado sebenarnya udah ada dari tahun 2012. Tadi sebelum kita mulai ternyata sudah ada di tahun 2012. Betul. Itu di Megamas. Kemudian 5 tahun kemudian dia pindah ke Samrat. Cuman memang itu adalah owner yang lain gitu. Jadi dia kerjasama dengan Nakamura, kemitraan yang sebelumnya gitu. Jadi dia selesai kontraknya sekitar awal tahun 2022 ini, kita yang ambil gitu. Jadi pada Oktober 28 kemarin kita soft opening, November 1 kita grand opening. Jadi masih baru banget sih, baru sebulan. Wah, luar biasa ini. Jadi sebulan memantapkan untuk membuka Nakamura terapi ini ya. Jadi kalau Nakamura ini bisa dibilang lebih tepatnya terapi tapi kayak pijat gitu ya, Kak? Ya, lebih ke pijat kesehatan ya. Pijat kesehatan. Nah, kira-kira seperti apa sih misalnya dari prakteknya ya? Kita ketahui kan bahwa tempat pijat ini kan banyak juga di Kota Manado ya. Ada dari beberapa juga tempat pijat lainnya. Pastinya ada apa ya, cara-cara mereka tersendiri dalam melakukan pijat ataupun terapi. Kalau dari Nakamura sendiri yang seperti apa nih, Kak? Oke. Sebenarnya yang pertama kita bedanya mungkin ya daripada yang lain, kita nggak buka baju. Jadi kita terapinya tetap menggunakan baju, dan kita juga menyediakan baju ganti untuk para pasien yang datang pakai jeans, pakai kemeja kan kurang nyaman gitu. Jadi bisa ganti baju dulu, kemudian kita terapi. Jadi terapinya full pakai baju. Itu mungkin yang beda banget ya. Jadi uniknya di situ. Karena kenapa kita pakai teknik lebih ke acupressure itu. Jadi penekanan-penekanan di titik-titik tertentu yang terapis kita udah, yang tadi seperti aku bilang ya, udah melewati udah ada pengetahuannya juga. Jadi mereka tahu tuh harus di titik-titik mana yang perlu ditekan gitu, sehingga kita nggak perlu terasa minyak-minyakan, tapi tetap khasiatnya tuh berasa gitu. Itu pertama. Kemudian kedua,
sebelum kita terapi kita tuh harus tensi darah dulu. Wow, jadi ada tensi darah dulu untuk para tamu ya mau Betul. melakukan terapi. Betul. Wow. Kenapa harus ditensi dulu ini nih? Jadi makanya kan kita lebih fokus ke kesehatan gitu ya. Jadi ada tertentu ada misalnya di atas 160 kita nggak sarankan untuk terapi. Itu ada batasan-batasannya. Cuman emang kalau ada beberapa yang maksa ya boleh juga. Cuman biasanya sih ada seperti tanda tangan lah gitu. Wow. Itu kemudian terapis kita juga nggak menggunakan alat apapun, pokoknya hanya tangan mereka aja yang sebagai khasiatnya yang dirasakan tuh hanya lewat sentuhan tangan mereka. Jadi itu sih mungkin ya yang membedakan. Dan terapi kita juga bervariasi sih dari seluruh tubuh, dari benar-benar ujung kaki sampai ujung kepala. Wow. Itu durasinya 2 jam. Kemudian ada juga terapi di bagian badan tertentu, misalnya khusus mau tangan aja, mau kaki aja, atau mau punggung. Biasanya kan kita pegel-pegel nggak berasa ya, apalagi kita sekarang kerjanya di depan laptop. Betul, tangan mulai terasa pegel, ininya berat. Nah itu ada terapi-terapi khususnya sendiri, itu sekitar bisa 30 sampai 60 menit, ada yang 90 menit juga. Seperti itu. Terus ada kerokan juga. Wow, ada kerokan juga ya. Waduh. Jadi masuk angin. Nih cuaca seperti ini ya, nggak menentu. Tapi itu bisa masuk di jenis terapi seperti lainnya atau hanya untuk kerokan sendiri gitu? Kerokan emang ada sendiri gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga misalnya ada yang ambil 1,5 jam gitu ditambah kerokan gitu. Ada juga kan yang ear candle, jadi membersihkan telinga. Nah itu biasanya digandeng sih sama para tamunya Nakamura. Jadi abis pijat mereka sekalian bersihin telinga gitu. Ear candle. Jadi di itu Nakamura juga ada yang bersihin telinga itu. Ada. Bahkan ada slimming perut juga. Wow, slimming perut juga. Jadi memang kesehatan sekali nih ya, apalagi kalau mungkin bagi wanita-wanita di luar sana yang ingin merasa mungkin sudah kelebihan ini lemaknya, bisa slimming perut juga. Wah, luar biasa. Itu kalau slimming perut itu dia gimana itu jadi modelnya? Jadi kita pakai gel sih itu. Pakai gel terus di arahkan, nanti itu 2 terapis yang pegang untuk satu pasien yang ngambil terapi slimming perut. Jadi abis dipakein gel diarahkan ke bagian tengah perut sih biasanya. Jadi lemak-lemaknya terbakar di situ, tapi emang gelnya agak panas. Jadi lebih ke tahan panas aja. Tapi kan kita ukur dulu nih biasanya sebelum terapi dan sesudah terapi. Nah, selama ini sih udah benar-benar berkurang gitu. Tapi emang kita sarankan lagi 2 jam sebelum itu boleh puasa, dan setelah itu juga boleh puasa juga setelah terapi. Jadi diiringi dengan gaya hidup dan pola makan yang teratur juga lah ya. Kan nggak mungkin ada yang instan slimming perut tiba-tiba langsung rata perutnya atau memiliki. Harus ada juga pola hidupnya ini terus. Percuma juga kalau udah slimming perut terus makan banyak ya kan, atau kurang baik juga dalam pola hidupnya, itu sama aja bohong ya kan, Tribuners. Dan mungkin dari tadi kan ada juga slimming perut, dan bahkan ada bersihin bersihin telinga juga ya. Dan itu mungkin ada nama-nama lebih lengkapnya nih Kak, bisa dijelaskan nama-nama jenis dari terapinya itu apa saja sih? Nah, Nakamura ini kan kalau dibaca Nakamura itu dari Jepang ya, ini dari Jepang. Nah, itu kalau dari jenis-jenis terapinya itu apa saja Kak? Kalau ada sih beberapa yang lain emang jelas aja, misalnya yang 2 jam tuh namanya terapi seluruh tubuh, gitu. Ada yang 1,5 jam terapi gabungan kita sebutnya, tapi itu artinya tanpa ini totok wajah aja sih. Jadi kalau seluruh tubuh kan semua termasuk totok wajah gitu. Jadi kalau 90 menit tuh kurangnya nggak pakai totok wajah. Terus mungkin yang agak-agak beda tuh ada namanya bubun seitai. Nah, bubun seitai itu fokus bubun seitai tuh boleh pilih 2 bagian tubuh. Jadi misalnya keluhannya pengen kaki sama ini dong, ini aja gitu, boleh. Itu ambil yang bubun seitai. Atau ada yang biasa pinggang gitu, pinggang sama tangan misalnya gitu. Itu boleh pilih. Jadi
ada nama-nama seperti itu sih, tapi kurang lebih sih hampir semua kayaknya bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia Iya. aja ya Kak ya. Kerokan ya kerokan gitu. Tetap alami lokal Indonesia ya Kak ya. Ini yang baiknya dari Nakamura, apalagi Nakamura juga dengan terapi yang berbeda dari yang lain ya. Seperti tadi Kak bilang, ternyata untuk melakukan terapi ternyata tamu hanya menggunakan pakaian untuk melakukan terapi. Itu biasanya nggak ribet itu Kak bagi terapis yang melakukan terapi kepada tamu itu Kak? Enggak sih, Enggak ya, karena justru memang sudah dilatih melakukan terapinya seperti itu. Benar. Jadi ilmunya emang seperti itu sih. Maksudnya cara terapi kita tuh lebih ke penekanannya, acupressure-nya. Jadi nggak perlu yang apa sih, yang tradisional yang benar pakai minyak terus harus buka baju gitu. Jadi itu mungkin menjadi keunikan kita. Justru orang banyak juga sih yang bilang keluar tuh ngerasa badannya lebih ringan gitu kalau ada keluhan, jadi lebih enak lah ya badannya gitu. Biasanya kalau dari tamu sendiri atau lagi misalnya banyak ya orang tuh kayak mau ke tempat pijat itu kayak ada misalnya ada sakit nih atau sakit apa gitu kan ya, selain dari pegal-pegal itu ada tidak Kak kalau dari Nakamura sendiri bisa menyembuhkan atau stigma-stigma seperti itu atau bagaimana? Memang ada sih beberapa yang datang hanya karena capek aja atau kan biasa kita beraktivitas tiap hari ya pasti ada lah ya ngerasa pegal-pegal. Nah itu pasti bisa. Kalau di Nakamura terapi kita kan lebih fokus emang untuk bikin badannya lebih nyaman lah ya. Tapi ada juga emang yang datang dengan berbagai keluhan. Seperti ada kemarin tuh yang keluhan tangannya katanya kayak sakit terus karena kebanyakan pegang mouse komputer. Ya, jadi kayaknya banyak ya yang bisa merasakan hal seperti itu karena kan kita di zaman era di depan laptop terus. Betul. Jadi itu keluhannya bagian tangan sampai di pundak sini. Jadi kita kasihnya ya acupressure tangan, fokus emang ke situ. Nah setelah itu ya dari dia menyampaikan merasa lebih enak gitu. Jadi kenapa pentingnya abis terapi tuh kita biasanya nanya gitu, gimana Kak terapinya gitu, untuk mengetahui itu. Jadi feedback dari orang-orang bisa kita tampung gitu kan. Ya sebagian besar sih emang ngerasa oke, keluhannya lebih jadi ngerasa lebih enak aja gitu badannya. Itu sih dari tangan atau dari apa ya, keluhan kepala berbagai gitu macam Kak, sih. yang pusing-pusing gitu. Pusing-pusing ya. Banyak masalah. Beban kali dari pekerjaan ya, luar biasa itu. Kemudian terapi. Kalau terapi kepala ada juga Kak? Lebih ke totok wajah aja sih. Nggak yang fokus ke kepala banget. Kalau totok wajah itu gunanya untuk apa sih Kak? Kalau totok wajah? Berbagai macam sih. Jadi kan stimulasi di sini tuh banyak ya. Maksudnya di daerah sini sampai di daerah sini tuh bisa ada titik-titik di mana kayak kalau di sini tuh nafsu makan gitu buat anak-anak ya, biasanya buat anak-anak. Nah, jadi wajah juga penting untuk, dan banyak khasiatnya juga yang bisa kita dapatkan dari totok wajah. Wow, ini kalau menyangkut dengan anak-anak tadi berarti ada juga untuk anak-anak. Ya. Itu gimana tuh? Jadi terapi anak-anak tersedia di Nakamura? Ya. Jadi anak-anak kan mereka tuh aktif banget, lari ke sana ke sini. Jatuh kiri, jatuh kanan gitu. Kadang nggak terlalu bisa juga untuk bilang apa sakitnya di sini atau ngerasa nggak enak badannya. Nah, di Nakamura tuh boleh, jadi kita ada khusus namanya terapi anak. Dari usia 3 udah bisa sampai 12 tahun tuh masuk kategori terapi anak. Jadi apa yang dilakukan di situ lebih ke terapis tuh udah tahu titik-titik yang khusus buat anak, seperti nafsu makan, seperti pola tidur gitu. Jadi kita lebih menstimulasi itu sih, bisa lebih memperbaiki pola makan mereka dan pola tidur mereka. Gitu. Dan ya berbagai yang keluhan-keluhan anak lah misalnya. Jadi fokus ke situ. Nah itu biasanya nih kalau anak-anak kan lebih, kalau kita yang dewasa pastinya melakukan terapi lebih santai atau lebih kalem, lebih diam ya kan, bisa. Tapi kalau anak-anak itu gimana nih bagi terapis untuk bisa melakukan terapi terhadap anak-anak itu seperti apa? Biasa kan ribut atau aduh sakit atau gimana, itu ketakutan. Nah itu gimana biasanya solusi dari Nakamura sendiri? Nah nggak juga sih, jadi emang udah
ada Oke. beberapa loh anak-anak yang Iya. bahkan ada yang ngambil paket 10 kali khusus 10 kali, iya yang waduh. buat anak. Jadi kan kita ada paket-paketnya juga, ada paket 6 kali, ada paket 10 kali gitu. Nah ada yang anak yang udah ambil 10 kali dan enteng-enteng aja maksudnya. 10 kali itu dia jadi gimana? Satu hari satu kali, berikut lagi datang atau gimana? Oh enggak, jadi gini. Kalau yang paket 6 kali itu dapat gratis 1. Jadi tuh sepaket gitu ya, beli 6 dapatnya 7. Itu berlaku 3 bulan. Jadi terserah kapan mereka mau datang selama 3 bulan. Oh, oke. Kemudian yang paket 10 gratis 2, nah itu jangka waktunya 6 bulan. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada peraturan yang pakem harus seminggu berapa Seminggu kali berapa atau kali, berapa. ya. Balik lagi sih ke masing-masing. Ada yang tiap hari ada loh. Tiap hari ada yang tiap ya, hari. waduh. Ada yang 2 hari sekali ada. 2 hari sekali. Wah. Seminggu sekali ada gitu. Jadi benar-benar variatif sih. Balik lagi ke masing-masing itu. Jadi itu kalau udah pasti 2 hari sekali, tiap hari bahkan ada, itu udah pasti Nakamura memang buat tamu itu jadi lebih ringan dan lebih Betul. enak juga pastinya kalau Betul. melakukan terapi di Nakamura. Betul. Nah, tadi bahas ke anak-anak ya, Ya. untuk paket-paketnya itu. Jadi ada yang sampai 10 kali paket itu. Iya. Menggunakan 10 kali Uh-uh. paket. Jadi memang dari anaknya sendiri yang ingin atau orang tua gimana? Lebih ke orang tuanya sih Oh, awalnya, oke. tapi anaknya jadinya enjoy aja dan udah enaknya sama satu terapis gitu, jadi dia emang request 10 kali tuh sama terapis yang si A Oh, gitu. oke. Jadi enteng-enteng aja sih, dia senang-senang aja kalau datang. Kadang baru pulang sekolah langsung Iya. ke Nakamura. Udah kayak rumah kedua deh, boleh itu Nakamura. Wah. Datang masuk mau cuci tangan, mau duduk-duduk dulu, udah dianya udah juga nyaman gitu. Jadi ya kadang orang tuanya juga kadang nunggu, kadang ikut terapi juga kan, daripada nungguin Iya, anaknya gitu. Anak-anak tanpa rasa sakit sih sebenarnya, karena kan ya emang khusus buat mereka. Udah terapis juga udah dilatih Udah untuk tahu kayak ya. gimana caranya sama anak-anak, atau titik-titik mana yang harus disimulasi untuk anak-anak gitu. Itu untuk anak-anak sih. Kalau yang lanjut usia nih kan, kalau anak-anak Iya. ada pasti lanjut usianya juga. Apakah boleh juga mengikuti terapi? Boleh juga. Wah, boleh. Juga lanjut usia sebenarnya, jadi lebih ke semua umur sih ya. Semua umur. Sampai lanjut usia juga banyak yang 80-an bahkan Wow. datang. Opaku 89 ya. Wah, Itu masih juga masih. bisa terapi. Jadi Bahkan Jadi memang terapi ini tidak, kalau untuk ukuran terapi sendiri bisa diukur ya, mau yang sekuat apa atau Ya. gimana. Jadi untuk lanjut usia jadi masih bisa tetap mengikuti, bisa ikut terapi juga ya. betul. Jadi kan setiap misalnya kita mulai terapi 5 menit kemudian pasti terapisnya nanya gimana tekanannya, Oh, oke, cukup kuat atau mau dipelanin gitu. Jadi emang harus menyesuaikan banget dengan pribadi masing-masing. Kan emang nggak cuma lanjut usia atau anak-anak Iya, ya. Kita juga punya preferensi sendiri gitu kan. Pengen kuat, ada yang pengen kuat, ada yang pengen yang lembut-lembut gitu. Jadi itu juga boleh di request. Yang penting komunikasikan aja ke terapisnya gitu. Wow. Nggak cuma lanjut usia loh, Angel, bahkan ibu hamil juga boleh. Ibu hamil juga boleh. Wah, itu Yang kalau penting- ibu hamil bagaimana jadinya? Kan biasanya ada tuh kayak yang didengar-dengar ya. Iya. Kalau ibu hamil jangan diurut kalau lagi hamil atau gimana. Iya. Ternyata boleh juga. Iya, boleh. Yang penting trimester kedua ke atas ya. Wah. Kalau masih janinnya masih terlalu Iya. kecil, 1 Jangan. sampai 3 bulan nggak disarankan Oh, juga kan, oke. masih rentan kan. Jadi kalau ibu hamil boleh banget, aman. Paling nggak tengkurap aja sih. Oh, Gitu. oke, tengkurap. Kan kita kalau misalnya yang seluruh tubuh ada kaki, ada terlentang, ada tengkurap. Ya kalau bumil kita pasti nggak tengkurap. Ya. Gitu. Jadi kalau untuk yang bumil sendiri terapinya lebih untuk manfaatnya untuk apa? Macam-macam sih, dan tergantung keluhan mereka juga kan. Pegel-pegel ya pasti, Iya. pegel-pegel kayak gitu, atau kakinya kok ngerasa nggak enak atau apa, itu boleh banget juga. Jadi lebih ke tergantung pasien datang dengan Ya. keluhan apa, itu yang kita lebih perhatiin gitu. Jadi bisa jadi terapisnya tuh pasti nanya nih di awal, abis tensi darah gitu kan. Jadi kan
sampai rendam kaki, tensi darah, terus pasti ditanya ini lagi punya keluhannya apa gitu, biar mereka juga tahu nih terapinya mau berjalan ke arah mana. Gitu. Wow. Jadi semua umur dan semua usia bisa, asalkan kalau yang tadi ya untuk anak kecil itu di 3 tahun sampai 12 tahun. Baru lanjut usia juga bisa di Nakamura, dan ya semua umur ya untuk Tribuners mungkin yang ingin melakukan terapi, apalagi mungkin yang masih awam-awam nih, kebanyakan tidak mau kalau pijat ya, misalnya buka pakaian. Nah, ini di Nakamura ternyata tidak perlu Tribuners. Jadi pakai pakaian, Tribuners sudah bisa menikmati terapi. Jadi kalau harga-harganya nih sekarang nih Kak, harga-harganya ada di harga berapa nih kalau startnya itu? Startnya dari 90.000 sampai 195 untuk ruangan reguler. Jadi kita juga ada ruangan-ruangan. Betul. Ada ruangan reguler, eksekutif sama VIP. Jadi kalau reguler itu di lantai 1, itu sekat-sekatnya tuh pendek, hanya pendek-pendek gitu. Jadi satu ruangan total ada 7 bed terapi. 7 bed gitu. terapi. Kalau eksekutif itu di lantai 2, itu hanya bertiga. Gitu. Jadi lebih private sih, gitu istilahnya. Nah, kalau VIP itu sekatnya full sampai di atas. Jadi ada yang single VIP kalau sendiri mau bisa lebih pilih ya, bisa pilih. Ada yang berdua, couple tuh biasanya. Yang datang sama pasangan atau ya temenan juga, itu mau lebih private, di situ yang couple. Ada juga yang family itu bertiga. Yang biasanya mama, papa, anak gitu misalnya, atau segrup cewek-cewek mau lebih private ya biasanya di situ. Nah, bedanya kalau VIP itu bed terapinya agak lebih lebar, lebih itu tadi lebih private, terus juga ada gratis snack box sih kalau di ruangan VIP gitu. Tapi semua itu reguler, eksekutif maupun VIP, setelah terapi kita dapat complimentary minuman juga ya. Antara jahe, boleh dipilih. Jahe, teh atau air putih. Langsung gitu. Itu langsung seger itu. Dari pegel-pegel, rasa kurang nyaman, masuk terapi di Nakamura, keluar langsung plong. Betul. Biasa ini. Dan pastinya juga kalau ini kan udah mau menyambut, sudah bulan Desember ya Kak ya. Sudah bulan Desember, menyambut Natal dan juga Tahun Baru. Kalau dari Nakamura ada promo-promonya nggak ini Kak? Sekarang sih belum ada, cuman pantengin terus deh, boleh. Pantengin terus ya. Ada di sosial media juga. Ada di sosial media ya, @NewNakamura-Manado. Itu di Instagram. Di Instagram, di TikTok juga, di Facebook juga. Iya, kayaknya sih pasti bakal ada sih promo Desember gitu ya. Tapi nanti kita infokan lewat situ deh, makanya stay tune. Dan ini Nakamura pastinya buat Tribuners bertanya-tanya ya kan, apalagi sempat 1 tahun ya Kak Nakamura sempat tidak buka ya, atau dari Mei sih kalau nggak salah, Mei ke Oktober ya, sekitarnya 6-7 bulan lah. 6-7 bulan. Kemudian pasti Tribuners tahunya itu di bagian Megamas kalau Nakamura. Terakhir di Samrat. Megamas ke Samrat. Kemudian lanjut ini di mana lokasinya? Tuh bener juga. Nah, tadi kita ngomongin tapi kita pada nggak tahu ya. Mungkin dari Tribuners penasaran ya kan, apalagi baru kelihatan ownernya nih ya, mungkin dari Kak Valencia, di mana sih Kak lokasinya? Jadi sekarang kita lokasi di kawasan Grand Kawanua City Walk, di belakang mallnya Ruko Golden B02. Wow, jadi hanya tepat di belakang ya, belakang dari mall itu. Masuk kawasan mall sih, jadi boleh masuk dari kawasan mall. Pokoknya kalau mau jalan keluar parkir tuh pasti liatin deh. Soalnya semua kan diarahkan, pintu keluarnya hanya satu nih. Kalau di Grand Kawanua sekarang yang di Paniki ya. Jadi pasti ngelewatin. Itu ruko-ruko gede kok, cukup gede palangnya Nakamura. Ya sih, Inyo juga udah lewat di situ pas, waduh, wow keren banget tapi harganya cukup terjangkau ya Kak ya, untuk Tribuners yang seneng terapi atau mencari tempat terapi luar biasa ini di Nakamura. Betul. Dan kalau untuk hari bukanya, jam operasionalnya itu di hari-hari apa juga nih Kak? Oke. Dari hari Senin sampai hari Minggu, setiap hari dari setiap hari betul. 10 pagi sampai 10 malam.
10 pagi sampai 10 malam. Iya, setiap Itu hari. buat Tribuners mungkin atau tamu bisa melakukan reservasi atau bisa langsung datang nih Kak? Nah, biasanya sih lebih baik ya reservasi dulu. Oke. Karena kadang kan kita juga terapisnya kan ada yang cewek, ada yang cowok gitu. Jadi preferensi masing-masing. Jadi lebih baik reservasi dulu, dikasih tahu mau datang jam berapa, berapa orang, dan mau terapisnya cewek atau cowok gitu. Jadi bisa udah kita siapin tempatnya, bookingannya gitu. Wah, kalau itu booking apakah harus lewat nomor telepon nih mungkin Tribuners tidak tahu atau bisa langsung di DM Instagram? Boleh, mau DM, mau WhatsApp, mau telepon langsung, boleh. Mau datang langsung juga boleh. Nah, jadi sebelum melakukan terapi alangkah baiknya melakukan Iya. reservasi dulu ya. Betul. Jadi tidak perlu khawatir sih mungkin kalau orang-orang kerja ya di pulang-pulang jam 5, jam Iya. 6 itu masih buka karena Masih. tutupnya jam 10 malam 10, dan benar. sampai hari Minggu juga ada nih Tribuners ya. Nah, kalau dari Kak Valencia nih, kita kan Kak Valencia bilang ya bahwa buka ini dari bulan Oktober ya, openingnya di November. Iya, 28 Oktober soft opening, November 1 grand opening. Grand opening. Iya. Dan ini sudah masuk di bulan Desember nih kalau Iya. ya, pastinya dari seorang Kak Valencia ya, apalagi di usia yang masih muda nih Kak Valencia, ada tidak sih hambatan sejauh ini dalam membuka terapi Nakamura ini? Oke, kalau hambatan mungkin lebih ke karena aku dan sekeluarga juga belum pernah mengelola jenis usaha yang seperti ini gitu kan. Apalagi ini kan servis ya, usaha servis. Jadi banyak awal-awalnya yang perlu kita pelajari ekstra dari mau segi operasionalnya, mau dari segi marketingnya, finance-nya, dan yang terpenting SDM-nya. Ya, Karena kan kita itu yang kita servisnya tuh di situ gitu kan. Jadi memanage SDM-nya tuh seperti apa, apalagi dengan berbagai macam personality masing-masing juga gimana quality controlnya tuh harus dijaga gitu. Ibaratnya kalau produk mah kita tinggal lihat gitu ya, oh ini nggak sesuai ya udah. Tapi ini kan yang kita kontrol manusia gitu ya. Jadi gimana ada persamaan antar semua terapis, quality controlnya dijaga supaya ya sama-sama semua memiliki kemampuan yang kurang lebih sama untuk memberikan terapi yang terbaik untuk para sahabat Nakamura. Gitu. Terus mungkin hambatan kedua adalah karena Nakamura udah pernah ada di Manado. Nah, itu pro and cons nih ya. Pro-nya adalah nggak terlalu susah lagi, nggak terlalu dari nol lah kita untuk mengenalkan lagi Nakamura itu apa. Tapi ya kekurangannya adalah atau challenge-nya adalah gimana nih aku pertahanin memori mereka yang udah ada, karena kan mereka udah ada pengalaman di Nakamura gitu kan. Lebih memberikan mereka memori yang lebih baik lagi, itu challenge-nya gitu. Jadi kan banyak yang datang kayak, oh akhirnya Nakamura buka lagi nih, oh ini Nakamura yang aku pergi dari dulu nih, yang langganan Nakamura tuh banyak juga. Nah itu challenge-nya di situ sih, mempertahankan memori indah mereka selama terapi di Nakamura dan bahkan bisa menjadikan itu lebih baik lagi. Wow, luar biasa. Jadi tetap melakukan yang terbaik ya untuk dengan adanya, biarpun ada hambatan apapun itu tetap Valencia melakukan yang terbaik untuk Nakamura terapi ini. Dan pastinya ya bagi Valencia nih bertanya-tanya nih di usia muda, tadi Angel juga sempat tanya usia dari Valencia juga ternyata masih muda. Terus memilih terapi Nakamura. Kenapa nih? Kenapa terapi Nakamura? Kenapa tidak? Biasa kan kalau cewek-cewek wanita di luar sana pasti lebih milih yang kecantikan atau lain sebagainya. Nah, ini yang terapi Nakamura ini gimana nih? Oke. Jadi awal ceritanya itu sebenarnya waktu Nakamura awal buka di Manado, kita sekeluarga, benar-benar sekeluarga ya, mama, papa, kakak, adik, aku juga tuh bisa dibilang frekuensinya lumayan sering ke Nakamura. Jadi apa yang kita dapatkan dari situ berarti kan rasa nyamannya, rasa enak nih abis terapi di Nakamura tuh berasa sendiri masing-masing khasiatnya. Jadi selama itu tuh mama papa kayak punya kerinduan untuk enak nih kayaknya punya sendiri gitu kan.
karena sering juga, kalau punya sendiri mah lebih gampang gitu. Nah tapi pada saat itu kan aku juga masih kuliah gitu, masih punya kesibukan sendiri. Kemudian kebetulan kita juga kenal dengan owner Nakamura Manado sebelumnya, jadi kita dapat info kalau kontraknya udah mau selesai gitu. Jadi Nakamura di Manado udah mau tutup. Wah kita juga ikut sedih gitu kan, karena kita bahkan sampai nggak mau pijat di tempat lain selain di Nakamura gitu. Jadi kalau tutup, aduh rasanya kayak hilang dong. Iya. Gitu. Jadi pas ada kesempatan itu langsung kita timbang-timbang segala hal yang perlu kita timbang-timbangin. Udah melihat segala prospek dan hal sebagainya. Kemudian ya kita ngambil langkah ini dengan harapan dan keyakinan juga kalau Nakamura Manado kayaknya masih bisa lebih gede lagi. Prospeknya ada dan demand-nya juga ada. Orang-orang masih kurang lah di sini rasanya tempat pijat yang emang khusus untuk kesehatan dan hasilnya tuh benar-benar dirasain setiap orang yang datang. Gitu. Jadi daripada apa ya, kalau aku sih pribadi, daripada yang lain-lain yang mainstream gitu terlalu banyak saingannya juga, lebih susah gitu. Ini kayaknya hal yang semua orang butuh, tapi kadang orang nggak terlalu tahu juga kalau mereka tuh ternyata butuh gitu. Apalagi orang-orang kerja itu harus ada apalagi gaya hidup kita sekarang kali ya, betul. yang kebanyakan cuma duduk di laptop, nggak ada stretchingnya atau lupa olahraga. Itu pegel-pegel. betul sekali. Jadi memang dari Valencia sendiri dan keluarga ternyata ada pengalaman pribadi sendiri untuk sehingga memilih untuk membuka Nakamura terapi ini. Jadi benar-benar kita ngerasain sendiri lah ya. Jadi kita juga mau sharing ke orang lain. Oh, ini loh rasanya Nakamura tuh yang kita udah rasain positif, ya kita juga mau orang lain juga merasakan. Wah, penasaran Tribuners seperti apa? Langsung saja datang di Nakamura Terapi ya. Tidak terasa nih Valencia sudah kurang lebih beberapa puluh menit kita sudah berbincang-bincang. Mungkin Tribuners yang belum tahu langsung saja segera datang di Nakamura yang ada di kawasan Transmart ya, Kairagi, Kecamatan Mapangat, Kota Manado. Nah, terakhir nih sebelum kita menutup live podcast kita kali ini, mungkin dari Valencia bisa memberikan pesan atau harapan nih kepada para Tribuners. Silakan Valencia. Oke, jadi para Tribuners yang mungkin masih ragu-ragu pijat di mana ya, padahal tuh badan udah pegel-pegel atau ngerasa berbagai keluhan, jadi jangan takut, jangan ragu untuk cobain ke Nakamura, karena kita terapisnya udah terlatih, tempatnya nyaman, dan yang pasti keluar dari situ khasiatnya terasa. Jadi yuk cobain. Betul sekali. Dan jangan lupa langsung aja reservasi ya kalau mau melakukan terapi. Betul. Terima kasih Kak Valencia untuk waktu dan banyak. kesempatannya, dan juga ilmunya mungkin buat Tribuners yang ingin melakukan terapi, karena ini juga bermanfaat ya buat Tribuners yang mungkin lagi capek atau kelelahan, bisa langsung saja terapi. Terima kasih sekali lagi ya Kak Valencia. Nanti kita ketemu lagi di Nakamura, kayaknya Angel mau cobain nih untuk terapi ini ya Tribuners. Dan demikian Tribuners live podcast kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, dan sampai jumpa di live podcast kami selanjutnya. Dadah. Oke.